membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran fikih hari ini, kita akan belajar mengenai sholat jamak dan sholat qashar. Mari kita lihat video berikut ini ya. Sholat jamak dan sholat qashar. Sebelum Bu Hasna menjelaskan mengenai sholat jamak dan sholat qashar, Bu Hasna akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai rukhsah. Apa itu rukhsah? Rukhsah secara bahasa berarti keringanan. Kemudian secara istilah, rukhsah berarti keringanan yang Allah berikan kepada hambanya untuk melaksanakan serangkaian kegiatan ibadah mahdhah karena ada suatu hal yang menyulitkan untuk mengerjakannya. Nah, misalkan contohnya ketika kita sedang sakit dan tidak mampu berdiri, maka kita boleh mengerjakan sholat dengan cara duduk atau berbaring. Kemudian ketika kita sedang berpergian jauh, kita boleh melaksanakan sholat dengan dijamak atau diqashar. Nah, jadi sholat jamak dan sholat qashar ini merupakan salah satu keringanan atau rukhsah yang Allah berikan kepada hambanya atau kepada kita sebagai umat manusia. Nah, kemudian sholat jamak. Sholat jamak berarti mengumpulkan secara bahasa. Kemudian kalau secara istilah, jamak berarti mengumpulkan dua sholat fardu yang dilaksanakan dalam satu waktu. Contoh, sholat zuhur dan sholat asar yang dikerjakan bersama pada waktu zuhur atau asar. Kemudian sholat maghrib dan isya yang dikerjakan bersama pada waktu maghrib atau isya. Kemudian untuk sholat subuh, waktunya tetap sama dan tidak dapat digabungkan dengan sholat fardu yang lain. Kemudian sholat jamak boleh dilaksanakan karena beberapa alasan atau halangan. Di antaranya, yang pertama, dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat. Kemudian apabila turun hujan lebat. Dan yang ketiga, karena sakit dan takut. Nah, dalam pelaksanaan sholat jamak ada dua. Yang pertama, jamak takdim. Dan yang kedua adalah jamak takhir. Jamak takdim atau yang disebut dengan jamak yang didahulukan, yaitu menjamak dua sholat dan melaksanakannya pada waktu sholat yang pertama. Contohnya, sholat zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu zuhur atau sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Nah, jadi ketika kita ingin menjamak sholat zuhur dan asar dan kita laksanakan pada waktu zuhur, maka jamak yang kita lakukan disebut jamak takdim. Dan ketika kita ingin menjamak sholat maghrib dan isya kemudian dilaksanakan pada waktu maghrib, maka jamak yang kita lakukan disebut jamak takdim. Nah, syarat sah jamak takdim yang pertama, berniat menjamak sholat kedua pada sholat pertama. Kemudian mendahulukan sholat pertama baru disusul sholat kedua. Kemudian berurutan. Nah, artinya tidak diselingi dengan perbuatan atau perkataan lain kecuali duduk, iqomat atau sesuatu keperluan yang sangat penting. Kemudian niat jamak yang dibarengkan dengan takbiratul ihram sholat yang pertama, misalnya zuhur. Nah, kemudian jamak yang kedua, jamak takhir. Jadi jamak takhir ini adalah jamak yang diakhirkan, yaitu menjamak dua sholat dan melaksanakannya pada waktu sholat yang kedua. Misalkan ketika kita melaksanakan jamak dari sholat zuhur dan asar, kemudian kita laksanakan pada waktu asar, maka jamak yang kita lakukan disebut jamak takhir. Dan apabila kita ingin menjamak sholat maghrib dan isya, kemudian kita laksanakan pada waktu sholat isya, maka
maka jamak yang kita lakukan disebut jamak takhir. Nah, syarat sah jamak takhir yang pertama, niat pada sholat pertama, yaitu aku takhirkan sholat zuhurku di waktu asar. Kemudian berurutan, artinya tidak diselingi dengan perbuatan atau perkataan lain kecuali duduk, iqomat, atau sesuatu keperluan yang sangat penting. Dalam jamak takhir tidak disyaratkan mendahulukan sholat pertama atau sholat kedua. Misalnya sholat zuhur dan asar boleh mendahulukan asar baru zuhur atau sebaliknya. Kemudian selanjutnya sholat qashar. Secara bahasa qashar berarti meringkas. Kemudian secara istilah qashar berarti meringkas dua sholat fardu, yaitu sholat yang 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya dijadikan 2 rakaat. Masing-masing dilaksanakan tetap pada waktunya. Sebagaimana menjamak sholat, mengqashar hukumnya adalah sunnah. Dan ini merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan tertentu. Syarat mengqashar. Yang pertama, berpergian yang bukan untuk tujuan maksiat. Yang kedua, jauh perjalanan minimal 89 km atau 16 farsah. 3. Sholat yang diqashar adalah ada atau bukan qadha yang 4 rakaat. Kemudian yang terakhir, tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholat sempurna atau tidak diqashar. Nah, bagaimana cara melaksanakannya? Cara melaksanakan sholat qashar yang pertama, niat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Yang kedua, mengerjakan sholat yang 4 rakaat dilaksanakan 2 rakaat kemudian salam. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan kita tetap dalam kondisi sehat. Jangan lupa dikerjakan evaluasinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.